Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raihan Pradita Putra dengan NIM 23101078. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Ekonomi Politik dan Kebijakan dengan dosen ampuh Bu Fitri Dewi Wulandari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua ukuran penting dalam pembangunan, yaitu yang pertama ada dimensi kerusakan lingkungan dan yang kedua ada dimensi keadilan sosial. Nah, dua aspek ini sangat penting karena pembangunan tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana dampak terhadap lingkungan, masyarakat, serta keadilan. Nah, selanjutnya saya akan membahas satu persatu. Oke teman-teman, materi pembahasan yang pertama yaitu dimensi kerusakan lingkungan. Nah teman-teman, pada ukuran pembangunan, kerusakan lingkungan menjadi indikator penting untuk menilai apakah pembangunan ini berkelanjutan atau tidak. Seringkali pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi justru mengabaikan dampak terhadap lingkungan. Misalnya pembukaan lahan yang besar-besaran untuk sektor industri ataupun perkebunan yang menyebabkan yang pertama, deforestasi atau penebangan hutan. Yang kedua, dapat mengakibatkan pencemaran air ataupun udara. Yang ketiga, ada hilangnya keanekaragaman hayati. Padahal dalam konteks pembangunan modern seperti sustainable development, pembangunan harus memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Artinya pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak merusak lingkungan untuk generasi mendatang. Nah, contoh konkretnya ya kita tahu yang terjadi di Indonesia yaitu banjir bandang yang terjadi di daerah Aceh, daerah Sumatera Utara dan daerah-daerah Sumatera yang lainnya. Yaitu diakibatkan karena pembukaan lahan sawit dan penebangan hutan yang besar-besaran. Karena itu pula tidak adanya resapan air yang terjadi di daerah-daerah tersebut karena pembukaan lahan sawit ini. Contoh selanjutnya itu kebakaran hutan yang terjadi diakibatkan pembukaan lahan. Dampaknya tidak hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang menyebabkan kesehatan masyarakat juga. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan menjadi penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga melestarikan alam. Nah, selanjutnya materi kedua adalah dimensi keadilan sosial. Selanjutnya, dimensi keadilan sosial, yaitu bagaimana pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat, masyarakat, ataupun keluarga kita. Pembangunan yang berhasil bukan hanya meningkatkan kekayaan rata-rata, tetapi juga mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya ataupun kelompok miskin. Masalah yang terjadi adalah yang pertama, ketimpangan pendapatan. Yang kedua, adanya akses pendidikan ataupun kesehatan tidak merata, mungkin dari daerah terpencil dengan daerah-daerah perkotaan. Yang ketiga, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Sebagai contoh, pembangunan di kota-kota besar seringkali lebih maju dibandingkan di daerah-daerah terpencil yang sudah saya bilang sebelumnya. Hal ini menyebabkan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Keadilan sosial juga berkaitan dengan hak setiap individu untuk mendapatkan kesempatan yang sama, baik dari ekonomi, pendidikan, maupun politik. Jika keadilan sosial tidak tercapai, maka pembangunan yang menimbulkan konflik sosial, kemiskinan struktural, dan tidak stabilan dalam masyarakat. Nah, baik teman-teman, itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dapat kita simpulkan dimensi kerusakan lingkungan dan keadilan sosial
merupakan ukuran penting dalam penilaian keberhasilan pembangunan. Pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang tidak merusak lingkungan, memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat sekitarnya. Oke, dengan demikian itu saja pada pembahasan kali ini. Terlebih dan kurang mohon maaf apabila kekurangan dari pembahasan materi saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.